Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jangan menyepelekan wudhu, karena wudhu itu fungsinya adalah bahwa Allah ingin membersihkan, mensucikan diri kita, baik dari najis ataupun hadas. Najis adalah kotoran zohir, hadas adalah kotoran batin, yang hanya bisa dibersihkan, yang hanya bisa disucikan dengan berwudu. Kalau tidak ada air, maka bertayamum. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, apa sih kelebihan daripada wudu tersebut? Apakah hanya sekedar hiasan dunia, perintah Allah semata-mata? Nah, ternyata firman Allah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa istimewa sekali orang yang berwudu. Apalagi orang yang mendawamkan wudhu, itu sangat istimewa. Bukan hanya di dunia mendapatkan keuntungan dan keistimewaan, tapi juga di akhirat. Contoh di dunia, coba ketika kemarin masa-masa COVID, pemerintah memerintahkan kepada kita supaya kita sering cuci tangan, ya, kemudian menjaga kebersihan. Dan itu semua ada di wudhu. Islam sudah mengantisipasinya dari semenjak dahulu kala, agar umat Islam ini terhindar daripada berbagai macam virus, penyakit, bakteri dengan berwudu. Oleh karena itu tidak salah kalau Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ingin menjadikan kita orang yang suci, bersih, zahir dan batin. Sampai Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Tuh ya. Allah tidak menginginkan bagi kita itu kesulitan, tapi Allah pengen supaya kita liyutahhirakum, untuk membersihkan kita, waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Tuh luar biasanya. Yang real mana lagi Ustadz? Nah, ini baru di dunia. Sementara nanti di akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wudhu nih ya, fadilah wudhu, apa yang Allah berikan, orang yang suka berwudhu selama di dunia, nanti di akhiratnya. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu. Dari Abi Hurairah, ia berkata, ini hadisnya muttafaq alaih ya, muttafaq alaih. Dari hadis yang matannya ini diambil daripada hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Bahwasanya umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang di hari kiamat nanti di dalam keadaan bercemerlang, bersinar. Apanya bersinar? Anggota wudunya semuanya bersinar, bercemerlang, bersinar mukanya dan dua tangannya dari bekas wudu, min asaril wudu, dari bekas wudu. Dilanjutkan, faman istata'a minkum ayyuthila ghurratahu falyaf'al. Oleh karena itu, barang siapa dari kamu bisa melebarkan cemerlangnya, bersinarnya anggota wudhu itu, maka hendaklah ia lakukan. Maksudnya apa di sini? Yaitu anggota wudhu kita, misalnya kaki ya, kaki sampai mata kaki, Ini kita basuhnya lebih sampai dengkul kalau perlu, sampai dengkul. Nah, itu maksudnya ayyutila ghurratahu. Atau ada juga memahami dawam wudhu, jadi semua badannya itu bercahaya, mendawamkan wudhu. Maksudnya apa? Ketika di dunia ini berwudhu, kemudian batal wudhu lagi, jangan menunggu lama, batal langsung berwudhu, begitu. Sampai demikian, karena sangat fadilah wudhu itu luar biasa. Sekali lagi saya bacakan hadis ini, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, bahwasanya umatku akan datang di hari kiamat di dalam keadaan terang benderang, bercahaya mukanya dan dua tangannya dari bekas wudhu. Oleh karena itu, barang siapa dari kamu bisa melebarkan atau menambah cemerlangnya, bersinarnya bekas wudhu tersebut, maka lakukanlah.
Ini anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada di antara kita nih yang berwudu ketika membasuh kepala kan sedikit ya, bagian kepala sedikit, tapi dia enggak, habis basuh kepala langsung dibasahin kepalanya semua. Niatnya ke sana tuh supaya kepalanya itu semua bercahaya. Min asaril wudu. Caranya bagaimana nih? Di antaranya ya, ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya itu bercahaya, itu kita menyempurnakan wudhu kita. Jangan menyepelekan wudhu. Jangan menyepelekan wudhu, karena wudhu itu sangat penting buat ibadah kita di dunia. Di antara cara-cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu yu'jibuhu atayammunu fi tanakulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa insya'a kullihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dari kanan, atayammunu, membasuh dari sebelah kanan, membasuh dari kanan, ya, membasuh tangan kanan dulu, membasuh kaki kanan terlebih dahulu, baru setelah kaki kanan 3 kali, baru membasuh kaki kirinya 3 kali. Setelah tangan kanannya 3 kali, baru membasuh tangan kirinya 3 kali. Setelah itu apa? Pada memakai kasut dan bersisir serta bersuci dan pada semua urusannya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi ketika ingin berwudu itu pakai sendal supaya nggak terkena najis lagi. Kemudian watarajjulihi, bersisir. Ini bersisir itu sunnah hukumnya karena Rasulullah melakukannya supaya rapi kita. Setelah itu watuhurihi, bersuci dan pada semua urusannya tetap harus bersuci. Itu lebih bagus. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza tawaddotum fabda'u biyaminikum ay bimayaminikum. Apabila kamu berwudu, hendaklah kamu mulai dari anggota-anggota kanan kamu. Dari anggota-anggota kanan kamu. Pokoknya sebelah kanan didahulukan. Ketika membasuh tangan kanan terlebih dahulu kita basuh 3 kali, baru tangan kiri. Ketika membasuh telinga kanan dulu, baru telinga kiri. Ketika kita membasuh kaki kanan dahulu kita basuh 3 kali, baru kaki kiri. Ya, ini pemahaman dari idza tawaddotum fabda'u bimayaminikum atau biyaminikum, dengan sebelah kanan. Gerangan apa sih rahasianya? Kenapa harus sebelah kanan? Di dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa ayat bahwa sebelah kanan itu adalah kebaikan, yang kiri itu keburukan. Ketika kita makan pakai tangan kanan, kenapa? Karena tangan kanan itu Allah ridho. Kalau kita makan pakai tangan kiri dibantuin setan. Tangan kiri itu pembantunya setan katanya, karena tidak baik. Di samping Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan pakai tangan kanan. Bagaimana dengan orang yang kebot ya, atau orang yang suka pakai tangan kiri, kebiasaan dari kecil? Biar kebiasaan bagaimanapun dalam hal-hal bersuci, makan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, minum tetap pakai tangan kanan, karena itu hukumnya sunnah. Kalau kita makan pakai tangan kanan, pahala sunnahnya dapat. Kalau kita berwudu kita mulai dengan yang sebelah kanan, pahala sunnahnya dapat. Tapi kalau pakai tangan kiri, hukumnya makruh, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan tuh antara kanan dengan kiri itu, maksudnya hikmahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk min ashabil yamin, ya. Min ashabil yamin, orang-orang yang selamat. Dalam surah Kahfi ada, dalam surah-surah yang lain ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.